Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam Ibu Aan. Apa kabar nih Pak Bayu? Alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik dan luar biasa. Alhamdulillah. Baik Pak Bayu, sebelum melaksanakan proses coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Bayu. Nah, Siap, untuk pertama sekali kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita di hari ini Pak Bayu. siap, siap. Jadi Pak Bayu, selama proses coaching ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak Bayu. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Mm-mm. Kemudian bagaimana Pak Bayu nantinya memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Mm-mm. Dan bagaimana nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Bayu. Siap, Dan siap. jangan lupa ya Pak Bayu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Pak Bayu. Siap, Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama, Pak Bayu akan mengembangkan kompetensi apa pada coaching kali ini, Pak? Pada kesempatan ini saya akan coba untuk bagaimana saya dapat hadir dalam keadaan penuh, terus saya mendengarkan aktif dan nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya dapat memancing si coach sehingga dia lebih tertarik dan terbuka untuk mengeluarkan segala keluh kesah ataupun pendapatnya gitu, Bu. Oke, baik Pak Bayu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Bayu kembangkan secara spesifik saat diobservasi nanti? Kalau saya sih berencana di ini ya Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, karena dari kemarin juga saya masih berkutat di bagian itu sih Bu, gitu. Oke, baik Pak Bayu. Untuk selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Bayu dalam proses coaching kali ini? Saya tuh gimana ya Bu ya, pengennya itu pertama coach saya itu menyadari bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebagai sarana untuk kita bertukar pendapat, menemukan solusi dari setiap permasalahan. Jadi dia tidak lagi merasa terbebani dengan segala permasalahannya, tidak ada tempatnya untuk berkeluh kesah, untuk menemukan solusi, itu sih Bu. Oke, baik Pak Bayu. Demikian dulu pra-observasi kita kali ini ya. Siap, Silakan Pak Bayu melaksanakan coaching kepada coachingnya. Terima siap, kasih ya Pak Bayu atas kesempatannya. siap, siap. Terima kasih Bu Aan. Sama-sama Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Anggara, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam ya Pak, alhamdulillah Pak, baik Pak. Oke, sehat-sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak sepertinya tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Maaf nih Pak, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah gitu? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit keresahan Pak, atau masalah ya. Tapi apa ya, saya bingung Pak mau ngomong kemana. Kira-kira Bapak ada waktu nggak Pak? Saya mau cerita nih Pak. Mohon maaf loh Pak kalau seandainya saya mengganggu kesibukannya Pak. Insya Allah enggak, Pak. Saya kebetulan hari ini ada waktu untuk Pak Guru. Jadi Bapak jangan sungkan karena Bapak sama sekali tidak mengganggu saya. Kebetulan saya juga sedang punya banyak waktu luang nih. Gimana? Apa yang mau Bapak ceritakan nih? Saya siap mendengarkan dengan baik gitu. Baik Pak, alhamdulillah Pak. Terima kasih sebelumnya ya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya memang sering merasa tidak nyaman Pak. Dan pikiran saya kok agak nggak bisa tenang gitu loh Pak. Paham. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanannya itu Pak? Dan kira-kira apa nih yang membuat Bapak dan apa sih yang Bapak harapkan sih dari hasil pembicaraan kita ini gitu?
Ya sih, saya sih berharap akan mendapatkan ketenangan gitu setelah saya bicara sama Bapak. Sebagaimana saya mengungkapkan keluh kesah saya, Pak. Itu aja sih, Pak. Baik, baik. Kira-kira masih ada lagi yang lain nih yang ingin Bapak dapatkan? Saya sih berharap juga bisa menemukan solusi, Pak, dari masalah saya ini melalui percakapan kita, Pak. Oke, Itu sih, oke. Pak. Oke, iya, iya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan solusi bersama ya, Pak. Jadi permasalahannya nih seperti apa, Pak? Silahkan Bapak ceritakan. Jangan ditahan-tahan gitu, lepaskan aja. Iya, iya, Pak. Gini, Pak, saya ini kan apa, selain menjadi guru di sekolah, Pak, saya Ya. juga itu berperan menjadi ketua KKG, Pak, dipercaya sama guru-guru di apa, gugus saya, Pak, gitu. Mm. Jadi saya juga aktif memberikan bimbingan kompetensi dan berbagi teori maupun praktik dengan guru-guru di sana gitu. Selain itu saya juga aktif mengajak guru-guru untuk berperan gitu, membentuk dan menjalankan komunitas belajar di sekolah mereka masing-masing, Pak. Wah, bagus itu Pak, luar biasa. Saya sendiri nih semangat dengernya nih. Jadi masalahnya di mana nih Pak gitu? Iya, Pak. Jadi saya merasa akhir-akhir ini kok sepertinya motivasi guru-guru di sana itu seperti menurun, Pak. Mereka sudah Oh, jarang mengikuti sesi bimbingan lagi, Pak. Setiap ada sesi bimbingan banyak yang tidak hadir dan sepertinya sudah kurang antusias lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sedangkan sebentar lagi tahun ajaran semester ini sudah mau selesai, Pak. Masih banyak materi yang belum saya sampaikan gitu. oh gitu. Jadi mengapa Bapak menganggap bahwa ini adalah sebuah masalah yang menjadi keresahan seperti yang Bapak sampaikan di awal? Iya, Pak, karena saya kan mengemban tugas sebagai ketua KKG, Pak. Jadi itu beban berat, Mm-mm. beban tanggung jawab saya di situ gitu. Jadi saya merasa hal ini perlu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kerja tahunan gugus, Pak. Oh begitu, baik Pak, baik baik. Menurut Bapak nih, apa sih indikator keberhasilan terlaksananya sebuah program kerja? Seingat saya sih, Pak, ini menurut saya ya, Pak, ya. Iya. Keberhasilan sebuah program itu salah satunya ditentukan oleh keterlibatan peserta itu sendiri, Pak, sebagai target capaian yang dituju. Begitu sih, Pak, menurut saya, Pak. Oke, baik baik. Eh, jadi idealnya menurut Bapak semua peserta atau guru-guru dapat kembali terlibat aktif nih dalam sebuah program KKG di tempat Bapak. Begitu ya, Pak? Iya, iya, Pak, itu yang saya maksud, Pak. Oke, saya paham nih Pak. Terus kira-kira nih menurut Bapak ya, kalau kita kita ibaratkan ya, kita ibaratkan tidak menghakimi gitu, kita ibaratkan kalau dari skala 1 sampai 10, guru-guru KKG-nya Bapak saat ini itu ada di level berapa gitu? Dan untuk kondisi ideal yang Bapak inginkan, kira-kira ke level berapa Bapak akan berusaha untuk meningkatkannya gitu? Kalau dilihat sih, Pak, ya, mungkin agak majemuk memang, Pak. Jadi karena Mhm. masing-masing individu itu punya kapasitasnya yang berbeda gitu. Tapi kalau secara rata-rata sih sepertinya masih berada di level 6, Pak. Dan saya menginginkan paling tidak bisa di level 8 lah minimal. Ya syukur-syukur bisa ke 9 atau 10, Pak. Wah, ini peran Bapak betul-betul krusial sekali ya Pak ya. Di samping harus mengajar di sekolah, Bapak juga harus menjalankan peran tambahan sebagai ketua KKG dan tetap peduli gitu dengan keberlangsungan program KKG-nya. Saya merasa ini sesuatu hal yang luar biasa ya Pak. Saya apresiasi sekali ini usaha Bapak. Hmm, terkait permasalahan guru-guru tadi nih, sebelumnya apakah Bapak sudah memetakan kira-kira nih ya, apa sih yang menyebabkan motivasi guru-guru di KKG-nya Bapak itu menjadi menurun? Hmm. Saya sih sudah coba Pak berkomunikasi dengan beberapa guru di sana terkait hal ini. Ya, Mm-mm. sebagian ada yang menjawab karena kesibukan di sekolah gitu, masing-masing sehingga kurang kurang memiliki waktu untuk mengikuti kegiatan KKG gitu, Pak. Ada juga yang Mm-mm. mengatakan karena kegiatan KKG itu terlalu sering dan terlalu banyak, Pak. Begitu sih, Pak, kata mereka. Oh, jadi itu ya apa yang disampaikan dari rekan-rekan Bapak tadi ya.
Jadi kalau secara pribadi nih, secara pribadi Bapak merasakannya tuh bagaimana ya gitu? Kalau menurut saya sih Pak, mungkin karena jenuh aja mungkin mereka Pak ya. Karena di sini kan peran Mhm. saya sentral sekali. Mungkin butuh adanya penyegaran gitu Pak. Jadi apa ya, nggak usah saya terus Pak yang mengisi kegiatannya. Gitu sih Pak. Oh, oke oke oke. Jadi Bapak terus ternyata yang ngisi kegiatan di KKG-nya ya? Iya Pak. Selama ini sih memang saya terus Pak yang mengisi kegiatan di KKG Pak. Oke. Menurut pandangan Bapak selama ini, apakah tidak ada nih orang lain yang bisa membantu Bapak gitu? Itulah Pak keresahan saya selama ini. Sepertinya memang belum ada Pak. Pernah beberapa waktu lalu Pak saya mencari Mhm, rekan-rekan yang bisa membantu saya mengisi acara. Tapi ya belum ada tanggapan Pak yang serius. Jadi mhm sementara mhm. ini ya saya selalu Pak yang mengisi gitu. Bapak sudah coba berdiskusi dengan ketua gugusnya, apakah bagaimana nih apa yang udah Bapak rangkum nih terkait hal ini gitu kira-kira Pak? Sampai saat ini sih beliau belum sempat mengatur jadwal ya Pak untuk berjumpa dengan saya. Karena saat ini Hmm, beliau masih ada kunjungan keluar daerah Pak. Insya Allah lah dalam hmm. waktu 2 minggu ke depan beliau sudah kembali ke sekolahnya Pak. Oke, baik baik. Jadi kalau, saya boleh simpulkan dari percakapan kita nih ya, Pak, ya, sepertinya turunnya motivasi guru-guru dalam mengikuti program ataupun kegiatan di KKG-nya Bapak adalah karena kejenuhan ya, Pak, ya. Iya. Mereka mereka juga butuh penyegaran dan suasana yang baru gitu. Jadi saran saya sih, Pak, hanya saran ya gitu. Terlebih dahulu Bapak memang perlu nih berkomunikasi dan berdiskusi dengan ketua gugus Bapak. Tujuannya ya untuk selanjutnya nanti dapat menyusun rencana gitu yang lebih tepat ke depannya bagaimana. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kira-kira sudah ada rencana awal tidak nih terkait dengan permasalahan ini untuk dapat Bapak segera terapkan ke depannya? Baik Pak, terima kasih masukannya. Saat ini sih saya juga sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 9 Pak. Jadi di Mhm. sana saya mengenal banyak guru-guru hebat dan berkompeten. Rencana saya sih ingin menggandeng mereka untuk berkolaborasi dalam menjalankan kembali KKG di tempat saya, Pak. Sekalian Mhm. membentuk komunitas belajar dan berbagi untuk forum yang skalanya lebih luas lagi, Pak. Sehingga jangkauan dari program-program yang kami rencanakan jadi lebih luas lagi, Pak. Begitu sih, Pak, rencananya. Wah, bagus sekali nih Pak Anggara. Saya dengarnya juga sangat termotivasi nih. Lalu kira-kira apakah masih ada nih hal lain yang akan Bapak rencanakan dan lakukan ke depannya? Sementara sih saya coba kondisikan dulu rencana awal, Pak. Kalau berhasil nanti dan berjalan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan saya juga akan melakukan ekspansi yang lebih besar lagi, Mhm. yakni dengan membuat program studi banding antar KKG maupun membuat kelas karakter building antar sekolah, Pak. 10 Bengkalis, ya. Rencananya begitu, di mana KKG kami yang menjadi panitianya nanti. Wah, ini benar-benar luar biasa ini Pak, mantap sekali nih. Saya sendiri menjadi ikut termotivasi mendengarnya ini. Kira-kira ya Pak ya, menurut Bapak, mana yang bisa terlaksana dalam waktu dekat ini gitu? Karena saat ini sedang berjalan Pak program guru penggerak, itu kemungkinan dalam waktu dekat ini rencananya saya akan mengajak dulu rekan-rekan CGP itu berkolaborasi dengan saya begitu Pak untuk membantu mengisi kegiatan di KKG saya Pak. Sambil nanti pelan-pelan kita rencanakan juga program-program baru dan menarik untuk dapat dilaksanakan di KKG kami. Sehingga motivasi dan antusiasme guru-guru dalam mengikuti kegiatan dapat kembali meningkat. Itu sih Pak. Wah, bagus Pak Anggara, bagus sekali nih. Semakin kemari kita pembicaranya semakin menarik. Kapan nih kira-kira realisasinya nih Pak Anggara? Rencana sih kalau bisa dalam minggu ini, Pak. Karena kalau ditunda terus nanti semakin kacau kondisinya gitu. Apalagi sebentar lagi kan sekolah sudah mau semesteran gitu, Pak. Iya, iya betul betul ya Pak ya. Oke Pak, ini merupakan ide yang cukup bagus. Kalau saya pribadi sih bukan cukup ya, tapi udah sangat bagus ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan berjalan dengan baik ya Pak ya, sehingga Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Pak, amin. Semoga saja, Pak. Saya juga akan berusaha berkomunikasi dengan
teman-teman guru KKG lainnya dan kepala sekolahnya Pak. Barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Oke Pak Anggara, ini benar-benar sangat menarik ini pembicaraan kita. Tetap semangat ya Pak. Baik Pak, gini, apakah ada lagi nih yang ingin Bapak sampaikan? Nah itu sih Pak, mungkin cuma itu aja keresahan Pak saya selama ini. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu semuanya, baik apa saran maupun masukannya, saya terima kasih banyak. Iya Pak, sama-sama. Saya juga banyak belajar dari cerita Bapak. Pengalaman Bapak ini bisa saya jadikan pembelajaran berharga juga bagi saya. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak saat ini Pak? Iya Pak, saya merasa cukup lega Pak setelah bercerita sama Bapak. Terima kasih ya Pak sekali lagi atas waktunya Pak. Oke Pak, sama-sama. Saya tunggu nih kabar gembiranya setelah ini ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bayu, terima kasih Pak, hati-hati di jalan. Halo Pak Bayu. Halo Ibu Aan. Oke, tadi saya sudah melihat proses coaching antara Pak Bayu dengan Pak Anggara. Oke, sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Bayu. Siap Bu, siap. Yang pertama, apa saja yang telah Pak Bayu lakukan dalam proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Pak Bayu inginkan? Oke, terima kasih Bu. Tadi saya melakukan ini ya, seperti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya berusaha membuat si coach itu nyaman dengan jenis pertanyaan itu, pertanyaan yang tidak menjudgment lah gitu ya Bu ya. Jadi dengan begitu dia merasa itu kita sebagai coach itu secara tidak langsung juga mendukung dia, karena hal ini saya anggap penting dilihat dari posisi yang sekarang tuh sepertinya memang banyak ketika coach yang bercerita tapi ketika belum selesai apa yang disampaikan nyatanya banyak coach itu yang menjudgment oh mungkin gitu. Jadi sepertinya Bapak kurang tidak, tapi saya selalu berusaha untuk bagaimana sih mengorek atau menggali gitu apa yang ada di dalam dirinya Pak Anggara gitu. Itu sih Bu. Oke, baik Pak Bayu. Menurut saya nih, sebagai observer atau pengamat tadi dalam proses coaching, sudah berjalan baik dengan alurnya ya Pak Bayu, ya, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Bayu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga Pak Anggara sebagai coach itu merasa terbuka gitu ya Pak Bayu ya, dalam menyampaikan permasalahannya. Kemudian saya juga telah melihat kalau coachnya itu telah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya ya Pak Bayu ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Bayu. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Bayu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi? Saya pribadi sih ingin semakin ini ya Bu, semakin menguasai percakapan coaching untuk supervisi akademik ini ya, apalagi dengan model Tirta ini. Saya merasa benar-benar ini di diri saya pribadi ini manfaatnya luar biasa, apalagi ketika nantinya hal-hal ini akan saya implementasikan di sekolah saya, yang saya yakini akan memberikan impact yang baik kepada rekan-rekan kerja saya di sekolah, sehingga kesejahteraan mereka itu terjamin dan nggak lagi mereka itu berpikir supervisi itu hal yang menakutkan, tapi supervisi itu adalah hal yang menyenangkan. Selain saya bisa bercurah pendapat, saya juga mendapatkan solusi gitu. Nah, itu sih tujuan saya terakhir. Wah, luar biasa Pak Bayu. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Bayu. Siap Bu An. Demikian observasi kita kali ini ya Pak Bayu. Semoga bermanfaat bagi kita. Baik, saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, selamat pagi Bu Aan. Selamat pagi Pak Anggara. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Anggara sendiri bagaimana? Sehat juga, alhamdulillah. Ya Ibu, baik, hari ini kita akan mencoba untuk sesi coaching ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan proses coaching kepada
Pak Bayu. Namun di sini sebelumnya saya akan mencoba untuk melakukan pra-observasi dulu ya Bu ya kepada Ibu. Baik, Minta Pak. waktunya sebentar ya Bu ya. Silakan, Pak. Baik, Ibu, kira-kira kalau dari coaching nanti, kira-kira Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik, Pak. Jadi ada kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak Anggara. Oke, jadi Bu Aan ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti dari coaching ya, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, kalau pada saat coaching nanti, bagaimana apa yang ingin Ibu inginkan untuk saya amati, Bu? Baik, Pak. Jadi saya nanti yang ingin diamati oleh Pak Anggara sebagai observer adalah mendengarkan aktif, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach itu akan lebih terbuka dalam menemukan solusi atas permasalahannya Pak Anggara. Oke, mendengarkan aktif sama membuat pertanyaan ya Bu ya. Kenapa Ibu memilih itu Bu? Bisa Ibu jelaskan? Jadi begini Pak, terkadang kan kalau kita melihat nih atau didatangi seseorang untuk menceritakan masalah, terkadang kita kan tidak terlalu menanggapi ya Pak ya. Nah jadi saya ingin dalam proses coaching ini saya mendengarkan aktif begitu Pak. Jadi saya menghargai coach yang mendatangi saya. Kemudian saya juga ingin bagaimana nanti pertanyaan saya ajukan itu fokusnya kepada coach Pak, sehingga coach itu dia lebih terbuka mengenai permasalahan dan saya dapat memberikan saran begitu terhadap permasalahannya gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu? Baik, saya penilaian yang ingin kita kembangkan ini adalah bagaimana saya nantinya begitu Pak menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi coach nanti. Kemudian bagaimana nantinya menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dari coach-nya Pak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari saya, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Oke, nah harapan saya itu proses coaching ini berjalan dengan lancar dan baik, Pak. Kemudian saya juga nantinya akan menerapkan prinsip dari coaching itu yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri, Pak Anggara. Oke, Bu Aan, silakan dilanjutkan proses coachingnya bersama Pak Bayu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anggara. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bu Aan. Oke Pak Bayu, terima kasih ya Pak Bayu atas waktu dan kesempatannya sehingga kita dapat melaksanakan percakapan hari ini. Nah Pak Bayu, kira-kira Pak Bayu ingin bicara tentang apa nih pada pagi hari ini? Gini Bu, saya nih sebenarnya ingin bercerita mengenai perasaan bunda saya akhir-akhir ini Bu. Oh begitu. Kira-kira Pak Bayu bersedia untuk menceritakan kenapa atau penyebab perasaan bunda tersebut Pak Bayu? Gimana ya Bu? Akhir-akhir ini murid-murid selalu bolos di jam pelajaran saya Bu. Terlebih saat jam pelajaran saya di jam siang sih Bu, 13.30 itu saya sudah memanggil dan kadang saya juga udah menasihati murid-murid saya, tapi ya mau bagaimana lagi Bu, selalu saja berulang kali tiap hari itu terus terjadi Bu. Oh begitu. Saya memahami perasaan dari Pak Bayu. Nah, menurut Pak Bayu nih, kira-kira apa penyebab murid Pak Bayu tersebut selalu bolos di jam pelajaran Pak Bayu? Apalagi di jam pelajaran terakhir Pak Bayu. Saya juga masih bingung ya Bu, apa sih ini penyebabnya gitu? Apakah pembelajaran saya yang kurang menarik atau bagaimana ya? Tapi sih kemungkinan ya Bu ya, murid saya ini sudah merasa lelah belajar
dari pagi hingga siang ini sih Bu. Oh, baik Pak. Kira-kira Pak, apa tujuan dari percakapan kita hari ini Pak? Saya sangat ingin membuat murid saya betah berada di kelas Bu. Saya agak malu nih ngomongnya sama Ibu. Saya tidak ingin nih murid-murid saya ketinggalan pelajaran Bu. Apalagi pelajaran saya ini kan ya walaupun dikenal orang pelajaran yang banyak main bolanya, tapi saya sudah berusaha dengan baik Bu untuk bagaimana sih merubah image pembelajaran PJOK itu yang baik kepada anak-anak saya gitu. Terlebih kan mereka ini telah duduk di kelas 9 ya Bu ya, dan sebentar lagi kan mereka ini bakalan menghadapi ujian akhir sekolah Bu. Oh, begitu ya Pak. Nah, Pak Bayu tentunya ada harapan atau impian terhadap murid-muridnya Pak Bayu. Kira-kira apa impian Pak Bayu terhadap murid-murid Pak Bayu? Saya saya memimpikan murid saya itu murid yang senang dengan pelajaran saya Bu, terus juga fokus saat berada di kelas saya, menikmati pembelajaran saya, menikmati hari-harinya. Saya ingin murid-murid saya itu ya belajar dengan tenang, nyaman, tanpa ada rasa terbebani dan keterpaksaan sih, gitu sih Bu rencana saya gitu. Oke, Pak Bayu. Jika nih Pak Bayu kita ibaratkan dari angka 1 sampai 10, berarti level ya Pak Bayu ya. Semangat belajar murid-murid Pak Bayu itu dari 1 sampai 10 berada di mana kira-kira Pak Bayu? Kalau saya melihat sesuai pemetaan saya ya Bu ya, mungkin murid-murid saya itu ada di sekitar angka 5 sih Bu, tapi ya itu kan jika dirata-ratakan ya Bu ya. Oke, baik Pak Bayu. Kalau keinginan Pak Bayu sendiri nih, keinginan Pak Bayu anak-anak itu inginnya semangat belajar di level berapa Pak Bayu? Kalau saya pribadi Bu, ini sih harapan terbesar saya ya. Saya ingin murid saya itu bersemangat hingga nanti ada di level 8, level yang baik ya Bu ya. Dengan semangat murid saya tersebut, saya menjadi semakin bersemangat juga ketika mengajar Bu, sehingga saat masuk ke dalam kelas pun saya nih ibaratnya di kantor nih nggak betah duduk, jadi lebih bagus masuk ke kelas. Itu sih Bu, saya kepinginnya begitu Bu. Oke, Pak Bayu. Menurut pengalaman dan pengamatan Pak Bayu sendiri, kira-kira apa sih yang membuat anak-anak itu semangat belajar di kelas, apalagi di pelajaran PJOK ya Pak Bayu ya? Gini ya Bu ya, mungkin murid-murid di kelas saya ini kan sangat menyenangi belajar di luar kelas, karena kan PJOK lebih lebih apa ya Bu namanya, lebih maksimal, lebih banyak ya, lebih banyak belajar di luar ketimbang di dalam, ataupun belajar sambil bermain, dan saya juga udah memasukkan lah unsur-unsur itu gitu sih Bu. Oh, begitu ya Pak Bayu ya. Kalau misalnya kita masuk ke standar proses pembelajaran ya Pak Bayu ya, kira-kira standar proses pembelajaran mana yang ingin Pak Bayu kembangkan? Saya ingin standar proses yang ini ya Bu, yang membuat anak-anak saya itu gimana ya ngomongnya Bu ya, menyukai lah sih Bu intinya. Jadi dalam standar itu mereka itu tidak lagi berpikiran bahwasannya PJOK itu hanya ada main bola, sehingga tidak mengenal olahraga lain gitu Bu. Saya sih pengennya mereka mengenal itu lebih menyeluruh, bahwasanya PJOK itu materinya juga beragam gitu sih Bu. Oke, baik Pak. Berarti kalau saya simpulkan, inginnya Pak Bayu itu anak-anak memahami bahwa proses pembelajaran di PJOK itu bebas gitu ya, bebas, kemudian menyenangkan dan tidak membosankan ya Pak Bayu ya. Betul Oke, Bu, Pak Bayu. betul Bu. Iya, begitu ya Pak Bayu ya. Jadi, sepertinya memang kebutuhan belajar murid Pak Bayu itu berbeda-beda ya Pak Bayu ya? Iya sih Bu, betul Iya, betul yang Ibu sampaikan. Heeh. Nah,
apa yang menjadi indikator Pak Bayu bahwa Pak Bayu itu telah berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid Pak Bayu? Kalau saya Bu ya, mulai dari perencanaan pembelajaran, selain merencanakan itu juga saya kan juga membaca beberapa literatur, melihat beberapa ini Bu ya, sumber-sumber lain dari media sosial seperti sumber dari YouTube pendidikan gitulah Bu. Jadi pada saat pelaksanaan proses pembelajaran pun saya melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dan penilaian proses pembelajaran untuk ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian lah ya Bu, ketercapaian kompetensi lulusan tuh ya saya udah usahakan semaksimal itulah Bu. Jadi saya tidak hanya sekedar merencanakan, asal merencanakan, ngajar yang ngajar, nilai yang nilai, tidak, tapi saya sudah berusaha membuat hal itu secara terstruktur mungkin gitu Bu. Gitu. Oke, baik Pak Bayu. Jadi sebenarnya sudah ada usaha gitu ya Pak ya, bagaimana indikator anak-anak itu menjadi semangat belajar di kelas ya Pak Bayu. Oke Pak Bayu, kira-kira menurut Pak Bayu, bagaimana Pak Bayu melihat keberhasilan pelaksanaan belajar yang suasananya itu bisa menyenangkan bagi murid dan juga membangkitkan semangat murid di kelas agar tidak bolos di pelajarannya Pak Bayu? Jadi kalau saya lihat dari indikator sebelumnya, selain perencanaan tadi, sebenarnya sih ada lagi ya Bu indikatornya yang mendukung lah. Saya ingin sih mereka itu tidak bolos terkait dengan pembelajaran saya, tidak malas, tidak lesu gitu Bu. Dan ya gimana ya Bu, sepertinya saya pengen sih melaksanakan pembelajaran yang menggunakan game terus gitu ya. Jadi baik di pemanasan dan pendinginan kan itu bisa dimasukkan gitu Bu. Jadi saya itu akan berusaha untuk memodifikasi kembali proses pembelajaran saya sehingga pada nanti pelaksanaan pembelajaran yang berikutnya murid-murid saya itu dapat kembali bersemangat belajar dengan saya gitu Bu. Oke, baik Pak. Berarti ini ada semacam modifikasi menggunakan game gitu ya Pak Bayu ya? Iya, betul Bu. Oke, nah kira-kira Pak Bayu butuh dukungan seperti apa nih sehingga terlaksana indikator yang Bapak inginkan? Saya pengennya itu selain saya udah berusaha, kalau bisa sih sekolah juga memahami hal itu gitu Bu. Jadi adalah dukungan dari sekolah melihat sarana prasarana mana yang kurang, itu ya dibantu lah gitu Bu, sehingga proses pembelajaran saya pun dapat menjadi lebih optimal lagi gitu Bu. Jadi melibatkan seluruh warga sekolah lah gitu Bu, saya pengennya Bu. Oke Pak Bayu, semoga nanti dukungan ini ya yang menjadi penyemangat ya, penyemangat. Iya. Oke, Pak Bayu, Yeah. kira-kira strategi apa yang akan Pak Bayu lakukan untuk menstimulasi murid supaya rajin masuk ke kelas? Jadi karena siswa saya juga siswa sekolah dasar gitu ya Bu ya, siswa sekolah dasar, jadi mungkin strategi-strategi yang persuasif ya, dan strategi pembelajaran yang beribadah pada murid yang kalau kita bilang tidak memaksakan kehendak saya lah pribadi gitu Bu. Jadi lebih mengajak, nah ayo, dan ketika dalam proses nah ayo itu pun saya juga menanyakan ke anak-anak, mau bagaimana sih Nak pembelajaran kita untuk hari ini, mau bagaimana sih untuk pembelajaran kita esok. Jadi saya juga menerima masukan-masukan dari mereka, sehingga dalam proses pembelajaran saya, perencanaan dan perancangannya itu ada juga keterlibatan murid-murid saya gitu. Oke Pak Bayu. Nah kira-kira nih dalam waktu dekat ini Pak Bayu akan melakukan apa terlebih dahulu? Saya pribadi ya itu tadi ya Bu, mungkin saya coba akan apa ya namanya ya, saya coba hindari dulu proses pembelajaran yang sifatnya menguras pikiran anak-anak ya. Saya coba apa sih, pengen ngajak mereka nyantai ya, seperti ngajak anak-anak untuk belajar di luar kelas, di bawah pohon rindang gitu, ataupun
Ya di lingkungan sekolah saya yang tempatnya sejuk, banyak angin lewat lah gitu. Jadi murid saya ini lebih rileks nantinya. Ketika udah rileks ini baru rencana saya baru kita mulai lagi belajar aktif. Jadi untuk mengembalikan semangat mereka dulu sih itu sih pengen saya begitu. Oke, baik Pak. Kira-kira kapan pelaksanaannya Pak Bayu? Eh, Sepertinya besok ya Bu, kebetulan juga sih saya besok masuk di kelas mereka nih, kelas anak-anak yang saya sampaikan tadi dengan Ibu ini gitu. Oke Pak Bayu. Sekarang kita sudah berada nih di penghujung percakapan kita mengenai tantangan yang Pak Bayu hadapi. Hmm. Nah, apa yang Pak Bayu dapatkan dari percakapan ini? Saya kalau saya pribadi tadi awal-awal itu saya bingung gitu Bu, seperti jadi males gitu mau ngajar kalau udah posisinya kayak gini. Jadi dan saya pun nggak tahu nih tempat cerita kemana. Kebetulan ada Bu Aan kan, jadi setelah saya bercerita dengan Bu Aan, saya yang awalnya merasa kecewa dengan murid saya yang bolos, saya merasa menyadari bahwasannya diri saya nih ada yang kurang, proses pembelajaran saya nih kurang menarik, anak-anak saya nih mulai lelah, stres menghadapi pembelajaran. Itu yang awalnya tidak saya lihat, setelah proses pembicaraan ini saya lihat dan saya pahami, saya ketahui gitu. Ternyata banyaklah hal-hal menarik dan membuat saya memahami kondisi keadaan saya, kelas saya, murid-murid saya. Itu sih Bu, luar biasa sih hari ini. Alhamdulillah kalau begitu Pak Bayu. Terima kasih ya Pak Bayu ya telah berbagi cerita dengan proses percakapan ini Iya, Pak iya, Bayu. iya. Sama-sama Ibu. Oke, sampai jumpa kembali ya Pak Bayu di pertemuan berikutnya. Saya ingin mendengar cerita Pak Bayu tentang bagaimana penerapan modifikasi pembelajaran dengan anak-anaknya Pak Bayu. Baik Ibu, sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak. Sampai jumpa Pak Bayu. Ya. Ya, Bu An, terima kasih sudah melakukan coaching. Tadi saya sudah mengamati ya bagaimana Ibu melakukan coaching kepada Pak Bayu. Namun setelah ini saya akan mencoba untuk memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu ya. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi Bu? Apa yang Ibu telah lakukan? Bagaimana Ibu menilainya? Silakan Bu. Oke, baik Pak Anggara. Jadi yang telah saya lakukan ya Pak dalam proses coaching tadi adalah melaksanakan alur tirta tadi Pak, yaitu bagaimana saya ingin mengetahui apa tujuan pembicaraannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian kira-kira apa rencana aksi dari coaching tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana tanggung jawab coach tersebut atau Pak Bayu tadi dalam mengimplementasikan solusi-solusi yang telah disampaikannya tadi Pak Anggara. Kemudian saya juga berdasarkan kompetensi yang saya ingin kembangkan tadi yaitu mendengarkan aktif, saya mendengarkan secara aktif itu permasalahan dari Pak Bayu tanpa ada melabeli atau memberikan asumsi terhadap Pak Bayunya. Begitu Pak Anggara. Ya, saya mengamati seperti itu juga sih Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Baik Pak. Oke. Jadi tadi saya mengamati pada saat Ibu melakukan coaching itu memang sudah cukup sesuai Bu dari standar yang kita rujuk Bu. Ibu sudah melakukan alur-alur tirta dengan baik dan benar. Ibu sudah hadir sepenuhnya dan Ibu juga mampu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagaimana Ibu mendengarin Ibu? Saya jadi semakin termotivasi Pak untuk terus melaksanakan coaching. Ya, baik Ibu. Namun demikian saya juga tadi melihat ada beberapa hal sih yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat Ibu melakukan identifikasi masalah menuju ke penemuan solusi itu mungkin sedikit waktunya agak panjang rentangnya gitu ya Ibu ya. Jadi mungkin itu bisa dipangkas kembali menjadi lebih singkat. Sebetulnya tadi sudah terdengar tadi Pak Bayu arahnya mau kemana, tapi Ibu masih terus mencoba melakukan pertanyaan-pertanyaan. Itu bagus, tapi mungkin durasinya mungkin agak terlalu panjang Bu. Ya itu sih yang menjadi perhatian saya dari tadi.
Kemudian apa rencana tindakan Ibu selanjutnya setelah ini, Bu? Baik Pak, rencana terlanjut yang akan saya lakukan itu adalah mengembangkan kompetensi dari coaching tadi Pak, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan saran dari Pak Anggara. Oke, untuk selanjutnya Ibu ingin mengembangkan tentang bagaimana Ibu melakukan pertanyaan berbobot ya kepada coach Ibu ya. Baik, itu hal yang positif. Dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu ke depannya, Bu? Oke, baik Pak Anggara. Jadi untuk meningkatkan performa itu saya akan menelisik lebih dalam gitu Pak. Saya akan mencari referensi, kemudian melihat-lihat dan mempelajari video-video yang relevan tentang pelaksanaan proses coaching, begitu Pak Anggara. Oke, baik. Saya apresiasi sekali. Semoga semakin meningkat ke depannya ya Bu ya. Untuk hasil Amin. pengamatan tadi juga saya sudah isi Bu di form supervisi akademiknya. Sebagai penutup Ibu, silakan Ibu menyampaikan apa yang Ibu dapatkan dari proses kita hari ini. Oke, baik Pak. Jadi melalui proses ini saya telah mengembangkan kompetensi dari proses coaching tadi ya Pak ya, yaitu ada berkehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Nah jadi untuk selama proses coaching tadi saya akan lebih mempelajari lagi Pak bagaimana membuat pertanyaan berbobot sehingga coach itu lebih terbuka dan lebih fokus dalam mengembangkan potensi di dirinya Pak, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut Pak Anggara. Oke, Bu Aan, luar biasa pertemuan hari ini sangat menarik ya Bu. Kita sudahi dulu ya Bu sesi ini. Tetap semangat ya Bu. Baik Pak. Baik. Semangat. Ya. Sampai jumpa ya Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anggara. Waalaikumsalam Pak Bayu. Iya, selamat siang Pak. Oke Pak Anggara, saya harap Bapak dalam keadaan sehat dan rileks ya untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Amin, insya Allah Pak. Oke, jadi gini Pak Anggara, jangan jadikan kegiatan ini sebagai beban, kita sama-sama belajar dan memahami. Sebelum Pak Anggara melakukan proses coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal nih, terutama terkait diskusi kita nih, diskusi rubrik penilaian nih. Jadi biar Pak Anggaranya paham, enak dalam melaksanakan proses ini gitu ya. Jadi dalam percakapan coaching ini nantinya, saya ingin tahu nih kira-kira ya, kompetensi coaching apa nih yang akan Pak Anggara kembangkan nanti pada saat pelaksanaannya. Silakan Pak Anggara. Iya Pak, terima kasih Pak Bayu. Jadi ini rencana saya akan melakukan proses coaching kepada rekan saya yang bernama Bu Aan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi inti Pak. Jadi dalam kompetensi itu ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana saya nanti melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta Pak. Itu aja sih Pak. Oke, luar biasa penyampaiannya Pak. Jadi dari hal yang Bapak sampaikan tadi seperti kehadiran penuh, pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan lain sebagainya, kira-kira menurut Pak Anggara bagian kompetensi mana yang akan Pak Anggara tanyakan lah gitu ya secara spesifik nanti kepada si coach gitu? Saya sih ingin fokus ke ini Pak, ke melakukan pertanyaan berbobot, karena saya menganggap itu sebagai kekurangan saya. Saya ingin mencoba belajar untuk menggali kembali kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Itu sih Pak fokus saya dari ketiga kompetensi inti Pak. Oke, luar biasa. Jadi dari hal yang telah Bapak sampaikan nih, kira-kira indikator ketercapaiannya itu nanti dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu bagaimana gitu? Boleh disampaikan ke saya? Indikatornya adalah nanti coach mampu untuk memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan saya.
gitu Pak. Kemudian harapannya adalah coach nanti bisa menemukan sendiri solusi terhadap masalahnya sendiri begitu. Jadi apa namanya? Tadi saya sampaikan saya ingin fokus kepada memberikan pertanyaan berbobot karena saya ingin menggali kembali kompetensi saya yang saya anggap ini masih hal yang menurut saya masih kurang dalam diri saya. Jadi itu sih Pak harapan saya agar bisa coach itu memberikan apa namanya jawaban-jawaban yang relate begitu terhadap pertanyaan yang saya ajukan. Itu sih Pak. Oke, luar biasa Pak Anggara. Saya rasa cukup ya, jawaban-jawaban dari Pak Anggara juga sangat relate dengan apa yang saya tanyakan. Oke Pak Anggara, agar kiranya dipersiapkan segala halnya dalam keadaan santai yang nyaman lah gitu, agar percakapan coachingnya nanti dapat berjalan dengan baik juga. Selebihnya saya serahkan, saya kembalikan. Silakan Pak Anggara dilanjutkan. Baik Pak Bayu, terima kasih. Ya, halo Ibu Aan, selamat siang Ibu. Oke, selamat siang Pak Anggara. Ya, makasih ya udah datang siang ini. Kita mau ngobrol nih nggak lama Bu, sebentar aja 10 sampai 15 menit Bu. Apa nih yang mau Ibu sampaikan pada siang ini Bu? Gimana ya Pak Anggara ya? Saya lihat nih Pak ya, adanya perubahan zaman, otomatis adanya perubahan kondisi pada anak-anak kita ya Pak Anggara, terutama di sekolah saya. Jadi adanya kemajuan di zaman ini yang semakin pesat, anak-anak itu semakin emosional begitu Pak, saya lihat. Kemudian perilakunya juga terkadang sedikit di luar batas begitu Pak. Terus ya itulah Pak, tidak hanya saya merasakan hal tersebut, tapi guru-guru di sekolah juga merasakan hal yang sama Pak Anggara. Kemudian ya Pak Anggara, dilihat dari pandangan secara luar gitu ya Pak, sekolah saya ini terlihat wajar-wajar saja begitu anak-anaknya, padahal terjadi sesuatu yang di luar kontrol guru-guru di sekolah. Dan di sini saya ingin menjaga gitu Pak, bagaimana secara fisik, secara batinnya guru-guru itu dapat terjaga melihat adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi pola tingkah laku murid-murid di sekolah begitu Pak Anggara. Oke, jadi Ibu mau ngomongin sikap murid di sekolahnya dan juga guru-gurunya yang sekarang ternyata mulai terganggu nih kesejahteraan batin maupun fisiknya dikarenakan kemajuan zaman yang kian pesat. Terus anak-anaknya seperti tidak terkendali emosinya dan tingkah lakunya gitu ya Bu ya? Iya, seperti itu Pak masalahnya Pak. Oke, kalau sekedar dari luar sih mungkin sekolah Ibu itu terlihat semuanya seperti sekolah pada umumnya sih ya. Padahal jika ditelisik lebih jauh justru terjadi hal-hal yang sepertinya di luar kontrol guru itu sendiri gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Anggara. Jadi tadi kesejahteraan batin fisik kayaknya kok agak keganggu gitu ya Ibu ya. Iya, betul Pak Anggara. Jadi tugas guru itu adalah mengajar, ternyata batin sama fisiknya tuh sedikit distract gitu, begitu Pak Anggara. Oke, berarti kita ini bakalan ngomongin kesejahteraan dan batin fisik guru-guru di sekolah Ibu ini ya. Ya, betul Pak. Oke, kita cuma punya waktu pendek nih Bu. Bu, inginnya dapat apa nih dari percakapan kita Bu? Pengennya sih saya, kami sih Pak, membersamai, saling bahu-membahu bagaimana, melewati proses perjalanan sebagai guru, yang kesejahteraan batin dan fisiknya itu agak distract tadi ya Pak ya, dan kira-kira apa yang akan dilakukan begitu Pak dalam membersamai hal tersebut. Apa yang bisa dilakukan nih supaya tadi jadi agak sejahtera gitu batin dan fisiknya? Wah, Jadi begini Pak, supaya kembali bisa fokus mengajar, jadi secara kesejahteraan itu dapat adanya keseimbangan begitu Pak, antara menemani anak belajar dan juga menjaga kesejahteraan batin dan fisik guru-guru itu Pak. Jadi tidak hanya memfokuskan perkembangan murid, tapi juga fokus juga ke kesejahteraan diri sendiri, begitu Pak Anggara. oh gitu ya Bu ya.
Oke, nanti kalau dari pengalaman Ibu ini, dari guru-guru ini, kalau ini kita ngomongin sejahtera gitu ya Bu ya. Guru yang sejahtera itu menurut Ibu itu seperti apa sih sebetulnya Bu? Oke, Pak. Jadi guru yang sejahtera itu tahu, apa saja tujuannya untuk menjadi guru, Pak. Jadi fokusnya yaitu tujuannya untuk, sebagai guru, untuk mengajar. Kemudian bisa membagi waktu dengan berimbang atau dengan seimbang antara, kepentingan pribadinya, kemudian, bagaimana tuntutan profesionalisme sebagai guru, begitu, Pak Anggara. Oke, jadi idealnya itu fokus dan bisa bagi waktu secara berimbang gitu ya Bu ya. Iya, Pak Anggara. Nah, kalau semisal nih Bu, guru-gurunya Ibu itu sekarang di level kita bilang itu kalau bisa apa? Kalau misalkan dari skala 10 ya. Kalau sekarang guru-guru Ibu itu kalau kita nilai ada di level berapa kira-kira Bu? Kalau dipukul rata sih, belum bisa ya Pak Anggara, karena kan, heterogen. Jadi rata-rata sih adanya di angka 6 Pak. Kalau misalnya, eee, kayak nomor satu gitu ya, Pak, ya. Memang sih kondisi guru-guru itu belum siap menghadapi, hal-hal yang tadi telah saya sebutkan gitu ya, Pak, ya. Adanya perubahan emosi dan, pola perilaku murid-murid. Kemudian, memang sih guru-guru itu fokusnya hanya, mengejar tuntutan sebagai guru saja, Pak, tanpa memikirkan kira-kira masa depan, murid-murid di sekolah itu bagaimana, Pak. Jadi, pada saat ada perubahan gitu seperti ini ya, Pak, ya, perkembangan zaman tadi kan mengubah perilaku dan emosi anak-anak. Jadi guru-guru itu harus siap begitu, Pak, apa saja yang harus dihadapi, terhadap tantangan tersebut, begitu, Pak Anggara. Wah, banyak juga ya challenge-nya ya Bu ya. Selain harus ngajar Mhm, di kelas, itu para guru juga harus siap dengan segala hal lah pokoknya. Yang terjadi efek dari kemajuan teknologi itu sendiri, ya kan Bu? iya, betul, Pak Anggara, betul sekali. Nah, kalau ini sekarang kita di level angka 6 tadi ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri sebetulnya ingin melihat sekarang itu agak susah mengingat beban kayak gini. Agak susah diwujudkan kalau tadi didengar cerita Ibu sendiri tentang ingin melihat paling tidak mereka ada di angka berapa. Kira-kira secara fokus dan keseimbangan tadi yang kita bicarakan, kira-kira Ibu ingin melihatnya guru-guru tadi ada di level angka berapa, Bu? Melihat dari kondisi sih, Pak, kemudian saya juga melihat, beberapa guru yang mungkinnya yang bisa berkembang dan sendirinya dan mungkin juga akan bisa motivasi guru lainnya, sepertinya bisa di angka 8, Pak Anggara. Jadi dengan, pengennya sih, guru-guru itu terlihat dalam kondisi dan keadaan yang baik dalam menghadapi, situasi, yaitu pesatnya perkembangan zaman tadi, Pak Anggara. Oke, apa yang menurut Ibu itu bisa apa hal yang Ibu bisa lakukan untuk membantu rekan-rekan guru agar bisa sampai pada level 8 tadi? Agar rekan-rekan Ibu tadi terlihat siap untuk menghadapi hal tersebut. Nah, itu juga memang yang jadi, beban sekaligus, pikiran saya begitu ya, Pak, Anggara ya. Bagaimana sih cara membantu teman-teman, guru di sekolah? Jadi saya itu memang harus bergerak, Pak Anggara, dan, bagaimana membantu mereka nantinya. Karena, dengan keadaan seperti sekarang yang kesejahteraannya terganggu tadi, guru-guru tersebut terlihat tertekan dan belum siap menghadapi hal-hal baru yang sedang terjadi saat ini, Pak Anggara. Oke, kalau dari pengamatan Ibu sendiri, guru-guru itu senangnya diperlakukan seperti apa, Bu? Biar lebih rileks, biar lebih siap, dan lebih memahami dengan kondisi yang sekarang ini terjadi. Sehingga rekan Ibu itu tidak lagi kesulitan dalam menghadapi hal tersebut. Gitu, Bu. Kemungkinan sih, Pak, dengan bahasa gaulnya, Pak, ya, mungkin ada ruang untuk curhat gitu ya, Pak, untuk mencurahkan hati atau untuk, menciptakan ruang ngobrol antara, saya dengan guru-guru begitu, Pak. Kemudian mungkin ada tempat-tempat atau waktu khusus, di mana kami akan saling berbagi begitu, Pak. Mungkin ya di luar dari hal-hal pekerjaan gitu, Pak, bagaimana, mengendalikan emosi, melihat pola tingkah atau emosi anak-anak yang terjadi saat ini, Pak Anggara. Oke, jadi Ibu ada waktu khusus gitu untuk ngobrol dengan rekan-rekan Ibu di sekolah ya? Iya, Pak, iya, betul sekali, Pak.
Jadi ngobrol yang sifatnya itu rileks begitu Pak, yang saling bahu-membahu untuk membantu, kemudian mencari jalan keluar terhadap kebingungan atau keterkejutan terhadap perubahan zaman begitu ya Pak ya. Saya kebetulan sudah mempelajari begitu Pak tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti melalui pembelajaran sosial emosional atau PSE saya akan berbagi begitu Pak pemahaman dan pengalaman saya. Dan juga saya juga akan menyebarkan atau membagikan pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itulah yang akan mendukung kebutuhan belajar murid sehingga emosional dan pola perilaku dari murid-murid itu dapat kita ini kan Pak, kita kembalikan lagi kesejahteraan fisik dan batin guru tadi, begitu Pak. Oke, saya juga sangat tertarik nih dengan ide dari Ibu tadi. Dan itu gimana Ibu melihat itu terhadap hal yang telah Ibu sampaikan tadi, ngobrol untuk membantu mereka dengan menyampaikan informasi terkait menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE dan budaya positif. Kemungkinan untuk dilakukannya oleh Ibu sendiri, apakah Ibu membutuhkan bantuan atau mau dilakukan sendiri, Bu? Untuk sementara ini mungkin saya mencoba dulu Pak, memotivasi dari diri saya sendiri yaitu menjadi, teladannya dulu Pak. Jadi saya mencoba dulu sendiri, jadinya semoga nanti bisa memotivasi begitu ya Pak Anggara ya. Ya itu, tapi ya mungkin butuh waktu ya Pak Anggara, bagaimana nantinya saya akan meluangkan waktu, kemudian mengajak secara persuasif pendekatan perseorangan, sehingga nanti teman-teman itu bisa menyiapkan dirinya. Dan saya pribadi pun menyusun strategi yang lebih baik lagi. Jadi nanti dari saya telah melaksanakan di hari pertama, misalnya begitu ya Pak. Jadi saya akan merefleksikan dulu kira-kira apa umpan balik dari strategi yang telah saya laksanakan. Dan semoga ya memang teman-teman guru di sekolah itu merasa lebih nyaman. Begitu Pak Anggara. Oke, jadi dalam bayangan Ibu sendiri, waktunya bakalan seperti apa nih? Kalau melihat dari waktunya Pak ya, saya lihat kondisi dulu Pak, karena ini kan sifatnya tidak bisa, jangan sampai membuat guru tertekan. Jadi saya lihat mana yang urgensi dulu, yang mana harus dilakukan terlebih dahulu, misal itu satu persatu dulu mungkin yang terdekat, kemudian bisa juga dengan mengoptimalkan waktu melaksanakannya secara bersama-sama, begitu Pak Anggara. Dan juga saya akan mencoba melakukan kegiatan IHT atau in-house training yang sifatnya itu santai. Jadi nanti dalam proses IHT itu prosesnya dilaksanakan dengan rileks Pak. Tidak ada tekanan, tidak ada yang tugas-tugasnya itu memberatkan teman-teman gitu Pak. Oke, jika Ibu melihat kembali nih, mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Misalkan dalam minggu ini begitu, Bu. Dalam minggu ini mungkin saya ajak dulu dalam kegiatan IHT ya Pak. Jadi IHT-nya itu sifatnya santai dan rileks. Kemudian nanti meminta guru-guru itu bagaimana menyiapkan dirinya itu dalam kondisi yang paling nyaman. Gitu sih Pak. Baik, seperti itu ya, Bu ya. Oke, kapan kira-kira Bu Ibu bisa melakukannya, Bu? Kemungkinan sih dalam minggu ini rencananya Pak ya. Jadi secepatnya sehingga nantinya pengembalian kesejahteraan tadi itu bisa terrealisasi dengan segera Pak Anggara. Baik, berarti dalam minggu ini ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, kita sudah ada di ujung sesi nih. Dari sesi yang singkat ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita yang singkat ini, Bu? Baik Pak Anggara. Jadi di awal saya itu merasa bingung ya Pak ya, merasa bingung, terus juga merasa prihatin dengan keadaan guru-guru itu. Jadi setidaknya saya memang ingin berkontribusi lah Pak dengan teman-teman itu, yaitu saling berkumpul gitu Pak, kemudian sama-sama menyusun action plan atau suatu perencanaan. Jadi di sini nanti kita akan saling bantu-membantu Pak bagaimana menghadapi tantangan atau hal-hal baru yang terjadi di sekolah Pak. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi nih minggu depan ya Bu ya. Saya ingin dengar ceritanya kembali habis ngumpul-ngumpul sama mereka seperti apa. Baik Pak, siap Pak Anggara. Oke, makasih Bu ya. Saya pamit dulu. Sampai jumpa kembali minggu depan. Terima kasih. Oke.
Terima kasih Pak Anggara, sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, Pak Anggara, luar biasa Oke, ya Pak. tadi hasil apa melakukan coachingnya dengan Ibu Aan. Tadi saya juga udah mencatat dari apa yang saya lihat dan saya dengar, semuanya berjalan dengan sebagaimana yang seharusnya seperti model Tirta yang Bapak sampaikan. Selanjutnya saya ingin menanyakan apa yang dari proses coaching yang Bapak lakukan itu tadi, kira-kira indikator ketercapaian pengembangannya tadi sudah tercapai belum dari yang Bapak inginkan di awal gitu. Ya Pak, terima kasih Pak Bayu. Jadi tadi setelah saya melakukan coaching bersama Bu Aan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait proses coaching tadi. Jadi menurut saya sih sudah berjalan dengan lumayan Pak, lumayan baik Pak. Jadi saya tadi sudah hadir sepenuhnya melakukan mendengarkan aktif cerita-cerita dari Bu Aan dan mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Walaupun memang saya merasakan sendiri belum sempurna Pak untuk pertanyaan berbobotnya begitu Pak. Itu sih Pak. Iya, iya, iya. Oke, baik Pak Anggara, dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi kan sudah berjalan dengan baik nih. Saya juga telah mencatat lah apa yang telah Bapak lakukan dari catatan-catatan hasil observasi tadi. Sepertinya di awal Bapak nih kurang sedikit nyaman, tapi kian berjalannya proses coaching makin mencapai nih posisi ternyamannya, menanyakannya makin enak, fokusnya kian optimal gitu ya. Dari area kira-kira nih apalagi nih yang ingin Bapak kembangkan dari hasil berdasarkan hasil percakapan tadi dengan Bu Aan sebagai coach dan coach. Silakan Bang Gara. Iya Pak, dari proses coaching saya bersama Bu Aan tadi ada beberapa hal sih yang saya masih rasakan untuk dapat saya kembangkan kembali Pak. Seperti mendengarkan dengan aktif. Tadi beberapa kali saya agak hilang keluar dari role, keluar dari fokus, tapi saya mencoba kembali masuk ke dalam cerita Bu Aan. Itu mungkin saya ingin kedepannya untuk mengembangkan kembali. Dan kemudian yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, saya itu kekurangan dalam mencoba menggali identifikasi masalah dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Tapi itu sudah saya lakukan juga tadi. Alhamdulillah sih sudah ada peningkatan Pak menurut saya. Tapi akan terus saya kembangkan Pak untuk bisa lebih baik lagi. Gitu sih Pak. Oke, jadi dari hasil yang telah Bapak sampaikan barusan kan ada itu kompetensi karena kan kalau kita sadari dan kita pahami bersama kita pasti tetap merasa yang namanya di sana sini masih ada kekurangan nih kan gitu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dari proses coaching yang barusan Bapak lakukan? Untuk hal lain yang ingin saya kembangkan Pak, saya akan mencoba untuk mengembangkan mendengarkan dengan aktif Pak. Kemudian bagaimana saya mencoba untuk meningkatkan peran saya sebagai coach gitu. Karena saya merasakan ada beberapa hal lah yang saya mungkin belum bisa untuk melaksanakannya dengan baik begitu Pak. Contohnya pada saat saya mendengarkan cerita dari Koci, itu saya sepertinya beberapa kali keluar dari fokus begitu. Tapi saya mencoba untuk kembali kepada fokus dan kembali kepada permasalahan Koci begitu. Itu sih Pak yang ingin saya kembangkan kembali. Oke. Terima kasih Pak Anggara. Apa yang telah Bapak sampaikan ini merupakan hasil dari proses yang telah kita lakukan. Dan semoga ini juga menjadi pengingat bagi diri saya dan menjadi nilai pembelajaran lah bagi kita semua ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Anggara. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anggara. Waalaikumsalam Pak, terima kasih banyak.